A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini judul yang dipilih adalah Qadarullah dengan Al-Quran ya. Ya karena di bulan Ramadan jadi mungkin kita perlu mensyukuri nikmat Ramadan, tapi kalau kita tidak tahu apa tadi keutamaan di balik bulan Ramadan, dikhawatirkan nanti hanya terjebak kepada formalitas gitu. Karena bagi yang sejak lahir muslim dari kecil sampai sekarang kan setiap tahun selalu melaksanakan saum Ramadan gitu. Nah, tapi apakah saum Ramadannya masih sama kayak anak kecil gitu? Karena hadis mengatakan tadi ada orang yang berpuasa tapi hanya memperoleh lapar dan haus. Jadi kan sebenarnya di balik saum ada syiar Allah yang besar di bulan Ramadan itu. Kenapa di rangkaian penghujung saum itu Allah sediakan 10 malam terakhir yang utama begitu ya, di mana di sana ada Lailatul Qadar gitu. Nah kemudian setelah nanti berpuasa selama 30 hari, di 10 malam terakhir ada Lailatul Qadar, kemudian setelah itu Idul Fitri gitu. Itu kan sebuah rangkaian sebenarnya. Tapi Idul Fitri yang dimaksud bukan lebaran pesta, bukan sekedar liburan gitu ya. Tapi justru Idul Fitri itu kembali kepada fitrah diri gitu. Nah, apa sih maksudnya gitu ya? Baik, tidak langsung mungkin membahas spesifik, tapi akan ada kaitannya gitu. Agar kita bisa lebih mendalami atau menghayati mungkin ya, puasa dan Ramadan kali ini. Baik, saya buka dengan sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasbih adalah setengah timbangan, dan alhamdulillah adalah yang memenuhinya. Dan la ilaha illallah tidak memiliki penghalang dari Allah, sehingga seseorang leluasa untuk menuju kepadanya. Jadi tasbih itu dari kata sabaha. Sabaha itu berenang di dalam sungai kehidupan gitu, atau mengalir di dalam kehidupan sesuai kehendak Allah. Tapi kan susah untuk bisa bertasbih dengan benar dalam kehidupan karena manusia itu ada hawa nafsu, ada syahwat gitu. Jadi seringkali kita didorong untuk bergerak sesuai keinginan kita, dan belum tentu sesuai keinginan Allah. Gitu. Makanya di Al-Quran dikatakan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan tadi lebarkan shoulder-nya, dadanya, agar dia bisa berserah diri. Gitu. Jadi untuk berserah diri itu susah ya. Jadi sederhananya, ketika manusia punya rencana, kemudian realisasi atau takdir yang terjadi tidak sesuai rencananya, kebanyakan manusia kan marah, gitu ya. Tapi kan sebenarnya manusia boleh berencana yang terjadi sesuai dengan takdir Allah, gitu. Dan kalau takdir yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita, maka bagi orang yang beriman, dia akan pindah kepada sebuah keyakinan bahwa ini pasti lebih baik daripada apa yang aku rencanakan. Meskipun belum paham, kadang-kadang baiknya di mana karena masih fokus kepada keinginannya sendiri gitu. Orang sudah persiapan dari rumah mau berangkat, katakan mengejar kereta, ya. Kemudian di tengah jalan, ini sudah persiapannya matang ya, artinya bukan berangkat terlambat. Persiapan matang, semuanya sudah on time, ternyata di jalan ada insiden, kemudian macet total,
akhirnya sampai di stasiun kereta, ketinggalan kereta gitu. Kemudian orang kan reaksinya adalah marah gitu ya. Ya marah ke supir Grab-nya atau taksinya gitu ya, marah kepada keadaan gitu. Ternyata katakan ini contoh ya, ternyata nggak lama kemudian dia mendengar berita bahwa terjadi tabrakan kereta misalnya gitu ya. Nah kemudian nanti dia lihat berita, kemudian baru dia bisa mengatakan, oh alhamdulillah ya nggak jadi naik kereta itu, padahal itu kereta yang seharusnya aku naiki gitu. Nah kalau diberi pengetahuan kenapa kemudian takdir yang terjadi nggak sesuai dengan rencana dan persiapan, baru manusia mampu bersyukur kan. Nah tapi kalau enggak, kan manusia umumnya mengeluh gitu. Jadi tasbih itu adalah setengah dari timbangan. Jadi tentu timbangan di sini timbangan al-haq ya. Makanya mizan bumi ini Allah ciptakan ada tujuannya, manusia ada argonya masing-masing, ada urusan di muka bumi, semua kehidupannya sebenarnya harus dia selenggarakan sesuai dengan pengajaran Allah gitu ya. Kalau enggak, ya banyak perangkat syaitan di dunia ini gitu. Nah, jadi tasbih adalah setengah dari timbangan. Jadi kalau orang belajar untuk mengalir, mengikuti kehendak Allah, dari sekian pilihan sebenarnya mana yang paling Allah kehendaki, secara akliyah dia mempertimbangkan, tapi kemudian nggak ngoyo gitu. Dia tempuh saja mana yang paling dimudahkan, maka itu yang dia tempuh. Nah, kadang-kadang manusia kan sering memaksakan jalan, udah jelas nggak mudah, banyak halangannya, nggak sesuai kadar dirinya, tapi memaksa untuk bisa memperoleh sesuai yang dia inginkan gitu. Nah itu kemampuan untuk bertasbihnya rendah gitu. Jadi bertasbih itu intinya adalah mengalir di dalam kehidupan, berserah diri sesuai dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Jadi berserah diri itu bukan pasif, tapi berusaha keras mencari sebenarnya di antara sekian opsi mana ya yang paling baik bagiku, yang paling Allah kehendaki. Kemudian ketika dia sudah mengetahui, katakan tadi dia berdoa, dia pertimbangkan dengan matang, kemudian dia melihat kadar kemudahan yang ada di lapangan, kemudian belajar bertasbih di dalamnya. Itu yang disebut dengan berserah diri. Jadi berserah diri bukan pasrah, tapi berusaha keras mencari kehendak Allah, kemudian bertasbih di dalamnya. Gitu. Nah, jadi tasbih itu kan tadi setengah timbangan, karena orang belajar untuk mengalir dalam kehidupan. Nah, tapi kalau dia bersyukur dengan semua yang terjadi, maka itu akan memenuhi timbangan. Ya. Meskipun yang menimpa dia sesuatu yang mungkin secara lahiriah itu kurang enak, ya. Tapi karena tadi dia punya keyakinan bahwa apa yang terjadi itu pasti yang terbaik, semua atas izin Allah. Nah, dia berusaha untuk mensyukuri, dia sabar sambil menunggu pemahaman itu hikmahnya apa gitu. Nah, kalau dia bisa mensyukuri dengan bersabar tadi, maka Allah akan tambah nikmatnya gitu ya. Makanya itu jadi sempurna karena barang siapa yang bersyukur, Allah sempurnakan nikmatnya kan. Nah, tapi kalau la ilaha illallah itu tidak punya penghalang dari Allah, sehingga seseorang leluasa menuju kepadanya. Jadi ini tahluso gitu ya. Jadi yang disebut tahluso itu diikhlaskan gitu. Jadi kalau orang la ilaha illallah tidak menyembah Tuhan selain Allah, tauhid begitu dalam kehidupan, segala persoalan dihadapi dengan iman dan hanya melaksanakan sesuai dengan pengajaran yang ada di Al-Quran gitu ya. Nah, maka jalan menuju Allahnya itu akan sangat terbuka, ya. Dia akan mudah menempuh sampai menemukan jalan terbaiknya di kehidupan ini. Nah, cuman kan tadi, kalau manusia nggak mampu bertasbih dan bersyukur karena dia tidak, dia bukan hanya mempertuhankan Allah, tapi dia lebih banyak manusia sekarang itu mempertuhankan hawa nafsu. Ya, jadi keinginan, syahwat, ya.
ambisi, ya. Itu yang biasanya membuat manusia jadi susah jalannya di dunia gitu. Alih-alih mengikuti apa-apa yang Allah mudahkan gitu. Di Quran As-Sajdah, Quran surat 32 ayat 4-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas Al-Arsy. Tidak ada bagimu seorang penolong selainnya, dan tidak ada pula seorang pemberi syafaat. Maka tidakkah kamu memperhatikan? Dia mengatur urusan dari langit hingga sampai ke bumi. Kemudian ia naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi Allah itu sebenarnya sudah mendesain takdir setiap orang. Sebelum Allah ciptakan makhluknya, kisahnya udah didesain dulu, gitu ya. Nah, makanya itu yang termuat di Lauh Mahfudz, bahwa segala sesuatu sudah Allah tetapkan. Jadi Allah itu sudah punya master plan untuk kehidupan dan master plan untuk setiap manusia. Tiap manusia itu sudah ada desain master plan-nya di sisi Allah. Dia harus mengalami apa saja dalam kehidupannya, ya. Dia bahkan tadi ya, semua perjalanan hidupnya itu harus mengalami berbagai peristiwa, itu sudah ada pengaturan gitu. Dan setiap orang beda master plan-nya gitu. Nah, ketika hal itu menimpa seseorang, kemudian dia beramal sesuai petunjuk, itu disebut amal soleh, ya, amal yang terhubung kepada Allah. Jadi ketika takdir menimpa, dia menyikapi sesuai dengan tuntunan Al-Quran, menyikapi dengan menghadapkan wajah ke Allah, maka hari besok kadarnya Allah berikan yang lebih baik dari yang kemarin. Jadi beda antara kodo dan kodar. Ya, kalau kodo itu sudah ada ketetapan, ada master plan. Kalau kadar itu, dia sesuai master plan itu, dia akan menempuh jalur-jalur terbaik. Setiap kali dia mampu untuk bersyukur, gitu ya. Jadi, kalau dia mengeluh, dia akan melewati track di dalam master plan-nya dia, itu yang terburuknya gitu. Jadi kan kehidupan diibaratkan seperti seseorang dihanyutkan, dialirkan di dalam anak sungai yang lebar, ya. Itu takdir tuh. Itu kodok ketetapan. Jadi trek aliran sungai yang harus dilewati oleh seseorang itu sudah Allah tetapkan. Tapi di antara tadi ya, sungai itu ada yang bagian yang berbatu, ada bagian yang tidak berbatu begitu. Nah, kalau orang bersyukur, dia akan terus bisa melewati takdirnya, tapi mulus lancar karena nggak nabrak-nabrak gitu. Nah, yang disebut batu itu musibah gitu. Jadi ketika orang tadi dialirkan di dalam trek kehidupannya, kemudian banyak bermaksiat, banyak mengeluh, dia akan dipaksa untuk melewati trek takdir yang berbatu gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk refleksi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Allah yang ngatur urusan itu dari langit turun ke bumi. Kemudian kalau seseorang beramal soleh, ya, itu akan sampai ke Allah gitu ya. Kan Allah maha tinggi, jauh gitu. Tapi setiap hari amal manusia itu diangkat ke langit ketujuh itu oleh para malaikat hafazah sehari 2 kali, di waktu subuh dan di waktu asar, kan itu pergantian shift malaikat. Jadi kalau misalkan siang ini kita puasa nih ya, dalam konteks puasanya betul nggak makan nggak minum, tapi tetap secara syahwat, secara keinginan tidak dikendalikan ya. Jadi konsep puasanya ngabuburit gitu. Pergi ke mall atau ngecek sosmed, ya. Akhirnya kan yang dicek ya tadi diskon, barang, window shopping lah gitu.
Karena nggak punya konsep ya, bahwa yang disebut puasa itu menahan diri itu bukan hanya dari makan dan minum, tapi dari hak syahwat sebenarnya. Kalau uangnya ada, kebutuhannya ada, ya berangkat beli. Tapi kalau kebutuhannya nggak ada, uangnya nggak ada, tapi buang-buang waktu, iseng-iseng pengen lihat barang, gitu kan ya. Itu kan sebenarnya memberi makan, ya ada kepuasan sendiri ya, meskipun nggak kebeli, tapi akhirnya browsing-browsing gitu. Itu sebenarnya bagian dari syahwat, sahabat-sahabat. Gitu. Atau di siang hari berpuasa, iya, tapi kemudian marah. Kemudian tadi, kesinggungan, pundung, gibah, banyak yang dilakukan. Ya. Nah, kalau puasanya itu kemudian siang hari hanya lapar dan haus, tapi kemudian tadi banyak melakukan mengikuti hawa nafsu dan syahwat, maka nanti sore yang naik amalnya itu amal puasa yang buruk gitu. Meskipun puasa lahirnya, yaitu kayak puasanya anak SD gitu. Nah, tapi yang dia rugi apa? Rizki malam harinya jadi tertutup gitu. Jadi kalau puasanya benar, di waktu asar kemudian malaikat naik ke atas menyetorkan amal itu, maka takdir yang akan datang di malam harinya itu akan lebih baik gitu. Banyak oleh-olehnya gitu. Nah, tapi kalau puasanya tadi mengikuti hawa nafsu, hanya konsepnya ya ngabuburit, buang waktu supaya nggak kerasa puasanya. Kemudian setelah jam buka, balas dendam gitu ya. Ya malam hari ya nggak akan bisa bangun. Ya. Tidur gitu kan. Tapi kalau siang harinya baik, kemudian bukanya secukupnya, nah badannya cergas di malam hari, itu akan banyak yang Allah kasih gitu. Nah itu seperti itu sahabat-sahabat. Nah kemudian di Al-Qasas ayat 68, dan Robmu, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dia memilih. Tidak ada bagi mereka atau manusia pilihan. Maha suci Allah lagi maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi buat manusia itu nggak ada pilihan. Lahirnya dari orang tua yang mana, ya. Itu kan seringkali orang nggak berpikir ya. Kemudian lahir dengan rupa fisik yang seperti apa. Tapi coba bayangin. Banyak orang yang karena orang tuanya mungkin mampu, kaya, kemudian berlaku sombong dan merasa lebih baik. Banyak orang yang lahir dengan katakan diberi rupa yang baik, kemudian merasa sudah paling tadi ya, paling hebat gitu ya. Ya paling cakep, paling cantik gitu ya, kemudian merendahkan yang lain. Padahal kan otomatis ya, lahir dari perut orang tua yang mana, rupa fisiknya seperti apa ya. Karena bukan itu ukuran di sisi Allah gitu. Yang ukuran di sisi Allah kan yang bertakwa ya. Jadi itu ujian sebenarnya. Allah memberikan berbagai rupa manusia, apakah mereka bersyukur atau tidak, atau saling membanding-bandingkan dan berlaku sombong. Nah, Allah memberikan kelebihan antara satu dan lain berbeda-beda untuk menguji siapa yang amalnya terbaik gitu. Jadi semua itu sebenarnya ujian. Nah, jadi tidak ada pilihan orang lahir di Bandung, di Jakarta, gitu kan ya, sebagai orang Sunda, sebagai orang Jawa, sebagai orang Minang, sebagai orang Batak. Nggak ada yang punya kuasa, tiba-tiba lahir ya orang tuanya itu, gitu ya. Jadi tidak ada pilihan. Kemudian takdirnya begitu, gitu. Nah, jadi di ayat ini dijelaskan bahwa dan Robmu dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih, gitu. Nah, tidak ada bagi manusia pilihan. Ya. Bahkan selain tadi orang mana, bakat dan kelebihan pun setiap orang berbeda dari kecil. Ada yang punya bakatnya ke seni, ada yang punya bakatnya ke tadi ya, ke ya seni juga macam-macam ya. Ada yang bakatnya ke manajemen gitu kan. Ada yang bakatnya ke olahraga ya. Itu sesuatu yang setiap orang itu ada bakat bawaan ya. Kalau orang tuanya berhasil mengembangkan sesuai
bakat bawaan anaknya, itu ada karunia Allah di situ. Itu ada jalan kehidupannya di sana. Nah, cuman kan manusia itu kemudian tidak paham gitu bahwa setiap manusia Allah ciptakan berbeda dengan bakatnya masing-masing, dengan fitrahnya masing-masing. Ya. Jadi tadi kalau orang kemudian kebanyakan kehilangan fitrahnya karena ya setiap anak Adam yang lahir itu dalam keadaan fitrah, tapi yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi adalah kedua orang tuanya. Anaknya senang seni, bakatnya dari kecil sudah kelihatan, orang tuanya mengatakan, kamu harus masuk IPA dan nanti kuliah di bidang hukum. Karena kalau jadi lawyer, itu masa depan terjamin, kata orang tuanya. Tapi pintu rezekinya jadi nggak ada gitu. Dan anaknya bisa stres. Atau si anak disuruh jadi dokter, padahal si jiwanya, bakat bawaannya bukan di sana. Berhasil mungkin sekolahnya, tapi dia nggak akan happy, nggak akan bahagia gitu. Dan rizkinya akan tersendat gitu, meskipun profesinya sebenarnya baik gitu ya. Kenapa? Karena rizki itu juga sudah ada di dalam master plan. Kalau seseorang dilahirkan sesuai dengan yang telah Allah tetapkan, menempuh perjalanan itu dengan baik, maka kadarnya semakin hari semakin Allah buka. Artinya semua rizki, pasangan, ya karunia yang sudah Allah tetapkan akan diperoleh oleh orang itu. Gitu. Itu kalau kunci rizki di Al-Quran gitu. Itu seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita lihat terkait qadarullah dengan Al-Quran ya. Di Quran Az-Zumar ayat 67, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Ini kalau lihat kalimat di Al-Qurannya, wama qadaru gitu ya, qadarullah ya, hakko qadrihi ya, diterjemahkan mengagungkan ya. Jadi ya ukuran ya. Jadi memang banyak manusia itu yang tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya gitu, secara benar gitu. Ya tadi, karena merasa rizki itu dengan usaha manusia, lupa bahwa Allah sudah mengkadar segala sesuatu. Allah sudah mengkadar segala sesuatu. Gitu. Semua Allah yang mendesain, semua Allah yang membuka, semua Allah yang menyediakan gitu ya. Bahkan akal, kemampuan, takdir, jalan hidup setiap orang. Nah, cuman masalahnya manusia banyak melawan kan, tidak mampu bertasbih tadi. Nah, jadi, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Dan bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, kemudian kita lihat di Quran surat Al-A'la ayat 1-3. Sabihisma Rabbikal A'la gitu ya. Ini sebenarnya tasbihkanlah gitu ya. Jadi kalau di Al-Quran biasanya subhanallah diterjemahkan maha suci Allah gitu. Sabbihi diterjemahkan sucikanlah gitu ya. Tapi sebenarnya ini dari kata sabaha ya. Jadi tasbihkanlah asma Rabbmu yang maha tinggi, yang telah menciptakan lalu menyempurnakan kejadian, dan yang telah menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Jadi ini akan menuju ke Lailatul Qadar ya, sahabat-sahabat, penjelasannya. Jadi Allah itu sudah menentukan kadar terhadap segala sesuatu. Ya, kalau orang itu tadi belum mampu bertasbih, ya, dengan asma Allah yang maha tinggi, yang maha menciptakan, kenapa setiap orang diciptakan berbeda, kemudian dia mengalir sesuai tadi ya, fitrah penciptaan masing-masing sesuai dengan karakteristik khasnya, maka tadi rizkinya akan Allah kadar, dibatasi gitu. Tapi kalau orang itu kemudian semakin dimampukan bertasbih dan memperoleh petunjuk, sehingga dia mampu bergerak
sesuai yang Allah kehendaki, sesuai dengan kemudahan dirinya, maka kadar rezekinya itu akan Allah buka dan Allah sempurnakan takarannya gitu. Jadi kalau kita lihat dari binatang gitu ya, binatang itu bertasbih kepada Allah gitu ya. Mereka Allah ilhami sehingga punya kemampuan bertasbih. Yang namanya lebah, yang namanya burung, semua berangkat ngerti harus terbangnya kemana, waktunya kapan gitu kan ya. Misalkan kalau burung walet, dia tahu berangkatnya kapan, pulangnya kapan. Karena kalau sore dia gantian sama kelelawar biasanya gitu ya. Kemudian ketika dia berangkat dalam keadaan perut kosong, dia tahu terbangnya harus kemana. Ya, tergantung dengan jenis binatangnya gitu. Bahkan si tubuhnya pun, kalau sahabat-sahabat merenungi ya, beruang kutub alokasi warnanya putih gitu. Harimau ya belangnya seperti itu karena dia di hutan kan. Kalau singa dia warnanya coklat, menyerupai di gurun. Disesuaikan tuh, bahkan si warna kulitnya sesuai dengan alamnya gitu. Jadi kalau seandainya beruang kutub didesain warnanya hitam, dari jarak jauh udah kelihatan oleh tadi ya, semua mangsanya gitu kan ya. Jadi bahkan kalau orang merenungi, binatang saja, bahkan dari mulai rupa fisiknya, semua disesuaikan dengan habitat agar dia mudah untuk memperoleh rezekinya gitu. Nah, jadi masing-masing sudah Allah kadar ya. Tapi kemudian kalau binatang itu tahu cara bertasbihnya karena terhubung dengan ilham, karena mungkin akalnya itu, logiknya ya nggak ada ya, akalnya itu rendah kalaupun ada gitu. Sehingga dia menggunakan insting yang Allah ilhami gitu. Nah, repotnya manusia, dia dikasih kemampuan, setiap orang berbeda, tapi dia diberi akal yang kuat gitu. Sehingga dia cenderung hanya mengikuti rasional saja gitu. Jadi kalau misalkan hatinya mengatakan pilihan tertentu, tapi rasionalnya kadang-kadang mempertimbangkan sesuai dengan keterbatasan dan tadi ya keterbatasan ilmu ya dan pengetahuan gitu. Ya seperti orang istiqoroh kan gitu. Kalau orang beriman, dia timbang dengan akal, tapi setelah dia timbang dengan akal semuanya matang, dia tetap akan istiqoroh dan minta ke Allah, mana di antara pilihan ini yang terbaik? Karena meskipun sudah ditimbang secara akliyah, ada hal-hal yang nggak mampu dilihat oleh akal, dan hanya Allah yang tahu. Jadi kita mohon ke Allah agar jika ada hal-hal yang kurang baik, meskipun secara akliyah hasil analisanya baik, semoga Allah memberikan petunjuk ke hatinya gitu. Nah, jadi hati itu sebenarnya lebih pintar dari akal ya. Kalau saja si hati itu tidak terhalang oleh hawa nafsu dan kemudian tidak kalah oleh ya orang yang hanya mengandalkan akalnya sendiri tapi kurang tawakal gitu. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita lihat, kita lanjut. Kemudian di Quran surat Al-Qadar ayat 1, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar, ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar, gitu. Diterjemahkan, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan, gitu. Jadi Al-Quran ini yang dimaksud. Jadi Ramadan itu kita disuruh puasa, ada kaitannya dengan turunnya Quran, sahabat-sahabat. Jadi kalau seandainya butun atau perut seseorang itu dipenuhi oleh syahwat dan hawa nafsu yang berlebihan, maka batinnya itu tidak akan punya kemampuan untuk memperoleh hikmah. Gitu. Nah, di bulan puasa, Allah aturkan, berikan resepnya. Bulan puasa ini bulan di mana orang disuruh untuk berpuasa di siang hari ya, dari pagi sampai maghrib demi Robnya gitu, meninggalkan dari apa-apa yang Allah halalkan untuk waktu tertentu. Nah, nanti boleh buka setelah maghrib gitu ya.
Tapi kan efeknya adalah kemudian dengan, kalau teman-teman memperhatikan, bulan puasa itu nuansa batinnya berbeda sebenarnya gitu ya. Ketika orang berpuasa di bulan yang diberkahi, nuansa batin, ketenangannya itu sangat berbeda, karena ini memang bulan di mana turunnya Al-Quran, dan manusia membutuhkan pengkondisian batin yang tepat agar nanti Allah bisa memberikan kadar dari Al-Qur'annya masing-masing gitu. Jadi Lailatul Qadar itu terkait dengan takdir kehidupan setiap orang 1 tahun ke depan gitu. Allah sudah mengkadar di situ rizkinya. Seberapa jauh dia akan Allah beri pengenalan terhadap Allah. Seberapa jauh dadanya itu akan difahamkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian kita lanjut lihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk serta pembeda atau furqan. Maka barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka hitunglah dari hari-hari yang lain untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Allah menghendaki bagimu kemudahan, dan tidaklah Dia menghendaki bagimu kesukaran, dan agar kamu mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikannya kepadamu agar kamu bersyukur. Tadi kan manusia nggak mudah untuk bersyukur, ya, karena tidak mampu bertasbih, tidak paham kodok, tidak paham qadar gitu ya. Sehingga seakan-akan hidup tuh hanya semua serba kebetulan. Kalau yang terjadi sesuatu yang tidak dia sukai, dia sebutnya wah sial nih gitu. Padahal semua ada yang ngatur itu. Kenapa kadang-kadang Allah berikan sesuatu yang kita ingin, kadang-kadang Allah tidak berikan sesuatu yang kita inginkan itu gitu. Ya, jadi yang terjadi itu pasti atas izin Allah, ya. Mau itu sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, artinya takdir Allah memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau terjadi tidak sesuai, berarti sebenarnya takdir Allah itu berbeda dengan yang kita inginkan. Yang akan terjadi bukan keinginan kita, tapi takdirnya Allah. Baik dia sama dengan yang kita inginkan ataupun berbeda gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada tadi ya, nggak ngacak gitu. Ya. Bahkan kan orang ketika terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan, kemudian menyesal, orang mengatakan, seandainya kemarin begini begitu, mungkin bisa dapat. Tapi Islam langsung menjawab, ya. Ya, jika sesuatu terjadi, begitu kan, maka katakan qadarullah, gitu. Ya, janganlah engkau mengatakan seandainya, karena seandainya itu membuka pintu untuk syaitan. Jadi sebenarnya semua yang terjadi pasti itu takdir Allah gitu. Nah, tadi kalau orang memahami itu, maka hidupnya itu akan mudah ketika orang tadi bertasbih, mampu bersyukur, kemudian tauhid, maka dia akan dialirkan dalam sungai kehidupan yang paling lancar, yang paling banyak kemudahan gitu ya, memperoleh harta karun pengenalan terhadap Allah gitu ya, hikmah-hikmah kehidupan gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa kita disuruh berpuasa ya, untuk melawan hawa nafsu yang selalu membuat kita memilih sendiri, bukan memilih sesuai yang Allah kehendaki atau membaca gitu ya. Nah, makanya di sini dikatakan Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran gitu ya. Makanya disuruh mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan supaya mampu bersyukur. Makanya kan kalau puasa itu kan selalu ayat yang diambil, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu agar kalian bertakwa. Nah, di
Al-Quran dikatakan, barang siapa yang bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tak terduga, gitu kan ya. Jadi kehidupan manusia itu akan banyak karunia dan kemudahannya, karena apa? Semua rizki pasangan yang sudah Allah sediakan, kalau orangnya lurus, berjalan sesuai tadi ya, fitrahnya, tiba-tiba datang dengan sebab maupun tanpa sebab gitu. Karena orang beriman itu di dunia rizkinya diberikan karena ketaatan. Ya, kan ada hadis, seseorang yang kafir atau yang tidak beriman, apabila ia melakukan amal baik, maka Allah segerakan baginya ganjarannya di dunia, gitu ya. Tapi seorang beriman, apabila ia mengerjakan amal yang baik, maka Allah tahan baginya kebaikannya untuk akhiratnya. Dan dia diberi rizki di dunia dikarenakan ketaatannya gitu. Jadi kalau beramal kemudian kita memperoleh hasil semua sesuai amal kita di dunia, rugi menurut Allah. Karena amal-amal yang soleh itu bukan untuk di dunia, itu untuk nanti kalau meninggal, di barzah, masuk ke alam akhirat yang jauh lebih berat. Tapi kalau di dunia, selama kamu taat, bergerak sesuai tadi ya, yang Allah mudahkan, bertasbih melalui di kehidupan ini dengan petunjuk dari Allah, rezekinya akan mudah datang gitu. Nggak perlu ngoyo gitu. Itu jaminan Allah seperti itu. Makanya kan dikatakan di Al-Quran pun, tidak ada satu dabah pun kecuali atas Allah jaminannya. Dan Allah yang mengetahui di mana tempat mukimnya, ya tempat tegaknya, dan tempat penyimpanannya gitu. Jadi kalau orang itu kemudian tadi mampu bertasbih, tidak melawan takdir, tapi membaca dan melakukan refleksi, memperbaiki diri agar kadar setiap hari diberikan, ya, dipindahkan ke track yang lebih baik, dia akan disampaikan oleh Allah ke tempat yang di situ ada deposit rizkinya, yaitu bidangnya, pekerjaannya, ya, pasangannya, ya, semua akan Allah yang kasih. Karena udah ada sebenarnya pasangannya yang sudah Allah desain yang paling hak buat dia. Nah itu, seperti itu sahabat-sahabat. Nah kemudian di Al-Baqarah 269 sampai 270, Dia, Allah, memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidaklah dapat mengambil pelajaran, melainkan orang-orang yang berakal atau ulul albab. Dan apa yang kamu belanjakan dari satu nafkah, atau kamu nazarkan dari suatu nazar, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan tidaklah bagi orang-orang zolim seorang penolong pun. Jadi kalau kita lihat di sini, ya di yang 270-nya, apapun yang kamu belanjakan dari satu nafkah atau yang kamu nazarkan dari satu nazar. Ini ada perbedaan antara nafkah dan nazar. Kalau nafkah, itu kan seseorang itu tadi ya, dia membelanjakan ya sesuatu yang sudah dia miliki gitu ya. Kalau nazar, ya dia itu tadi, kalau nafkah itu orang beramal terhadap sesuatu yang dia sudah dimiliki, yang sudah dia miliki. Jadi orang bisa bernafkah kalau dia punya penghasilan, kalau itu uang. Orang bisa bernafkah dengan ilmu kalau dia sudah memiliki ilmunya, kan gitu. Orang bisa berinfak dengan tenaga, dengan keahlian kalau dia punya kemampuannya. Gitu. Jadi kalau infak atau nafkah itu seseorang itu beramal terhadap sesuatu yang dia sudah punya, dia mensyukuri sesuatu yang dia sudah punya, agar Allah sempurnakan nikmat dan tambah nikmatnya gitu. Tapi kalau nazar biasanya dikaitkan dengan beramal terhadap sesuatu yang dia belum punya. Jadi dia bernazar kepada Tuhannya agar Allah memberikan apa gitu, misalnya ya.
Jadi dia ada permohonan kepada Robnya, ya, ada pengharapan agar diberikan sebuah karunia, sehingga dia melakukan sebuah amalan, kan gitu ya kalau nazar. Nah, puasa itu sebuah nazar, sahabat-sahabat. Cuman masalahnya, ketika orang puasa, apa yang dikehendaki? Gitu. Haji juga nazar, ya. Orang mau pergi umroh, mau haji, apa yang dia inginkan, gitu. Kan udah jauh-jauh pergi ke Baitullah, sampai di sana doanya ya semoga bisnisnya lancar, semoga tokonya makin rame, gitu. Jadi orang sayang gitu ya, meminta hal-hal duniawi yang rendah sebenarnya, yang mudah, ketika berada dalam sebuah momen yang spesial gitu. Jadi kalau bulan puasa apa yang diminta gitu. Nanti kan mau ada Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Ya, kita berupaya hari ini untuk apa namanya tadi, bernazar dengan beramal saum gitu ya. Semoga Allah apa nih gitu kan. Nah, itu yang perlu difahami gitu. Nah, di konteks ayat 269, agar Allah memberikan hikmah Lailatul Qadar itu, agar Allah memberikan rizki Al-Quran. Karena kalau orang diberi hikmah, diberi Al-Quran, keluar dari Ramadan dengan takwa, dunianya pun jadi mudah. Karena semua jadi kebaca. Ya. Mana yang bagaimana cara bertasbih kepada Allah di dalam keseharian jadi kebaca kalau orang diberi ketakwaan di Ramadan. Kalau diberi pemahaman Al-Quran di Lailatul Qadar tadi, gitu ya. Nah, jadi kita sedang bernazar untuk memperoleh malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Ya, di mana malam itu seluruh malaikat turun mendatangi rumah-rumah orang yang tadi beritikaf disebutnya gitu ya, berdiam diri dan mengosongkan hatinya dari yang selain Allah, dari meminta yang macam-macam gitu. Dia hanya fokus menyiapkan dirinya, menyempurnakan nazarnya agar nanti di Lailatul Qadar Allah berikan rezeki terbaiknya, yaitu hikmah Al-Quran. Kalau orang diberi hikmah dan pemahaman Al-Quran, kehidupan jadi terbaca juga. Karena kehidupan ini Allah juga yang menuliskan gitu ya. Makanya tadi Allah menggulung dengan tangan kanannya ketika kiamat. Ya, langit digulung gitu. Itu artinya kitabnya ditutup. Jadi kalau hari kiamat, Al-Quran dalam bentuk yang digelar, yaitu dunia, itu ditutup juga. Gitu. Nah, itu seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian tadi ya, bertasbih dengan memuji Allah. Kita lihat sebuah hadis dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perkataan yang paling disukai di sisi Allah adalah perkataan seorang hamba, Subhanallah wa bihamdih. Ya. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling dicintai Allah. Lalu Nabi SAW bersabda, perkataan yang paling disukai Allah adalah Subhanallah wa bihamdih. Nah, ini dikaitkan dengan tadi sabaha, tasbih. Subhanallah wa bihamdi itu kan sebuah pola gerak ya, yang tadi mensucikan Allah ya, dan mensyukurinya gitu ya. Jadi kalau seseorang bertasbih sesuai dengan fitrah dirinya, ya, itu artinya dia pola geraknya itu mensucikan gitu. Dia akan disucikan oleh Allah pola geraknya. Jadi seseorang yang bergerak sesuai amal solehnya, sesuai dengan kemudahannya, dengan penghadapan wajah yang tepat, gitu, itu sama dengan dia tadi mensucikan dan bersyukur kepada Allah gitu ya. Jadi pola gerak, pola tasbih, itu adalah pola gerak yang membuat orang itu menjadi sehat dan baik gitu. Karena dia bergerak sesuai apa-apa yang Allah berikan, Allah mudahkan, yang Allah kehendaki,
ya. Maka dia kemudian disebut dengan syukur nikmat di situ gitu. Ya, jadi subhanallah wa bihamdi itu dia memuji Allah, ya. Dan mensucikan Allah itu artinya tadi dia hanya menggunakan sesuatu yang karunia dari Allah gitu. Nah, jadi kalaupun nanti kemampuannya semua keluar, dia akan bisa mengatakan bahwa ini semua itu nikmatnya dari Allah. Allah yang ngasih aku diberi kemampuan seperti ini karena memang ada bakat yang Allah berikan sejak kecil memang seperti itu. Kemudian semua takdirnya juga dimudahkan karena waktu itu diberi kesempatan untuk sekolah ataupun pengalaman di bidang tertentu sehingga hari ini terbentuk kemampuan yang ada hari ini. Dia jadi mengakui bahwa semua hal yang hari ini dimampukan itu karena pengaturan Allah gitu. Nah, makanya dia kemudian memuji gitu ya. Nah, tapi memuji itu harus dengan sebuah hati yang syukur. Jadi kalau pujian dengan syukur itu dua hal yang berbeda. Ya, syukur itu adalah ketika orang sudah punya pemahaman bahwa segala sesuatu yang Allah aturkan hari ini itu adalah yang terbaik, itu dengan pengetahuan ya, dengan pembacaan. Gitu. Nah, ketika kemudian dia bersyukur dengan kehidupan hari ini, dia akan memuji Allah gitu. Jadi alhamdulillah luar biasa hari ini Allah itu memberikan kepada saya takdir yang terbaik. Kalau dirubah nih kehidupannya, kalau diperkenankan untuk dirubah, saya nggak akan merubah satu apapun. Ya, takdir yang sudah terjadi kepada diri masing-masing. Nah, kalau orang bisa mengatakan hal itu secara jujur, bahwa hari ini, dimanapun keadaannya itu adalah yang terbaik dari Allah, per saat ini, gitu ya. Maka itu dikatakan dia bersyukur, gitu. Nah, kemudian terakhir, kita lihat hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan di saat waktu pagi, ya Allah, pagi ini tidak ada nikmat yang ada padaku, kecuali darimu semata. Tidak ada sekutu bagimu, maka bagimulah segala puji dan bagimulah segala syukur, maka ia telah berbuat syukur pada hari itu. Dan barang siapa yang mengucapkan yang semisalnya di saat waktu sore, maka ia telah berbuat syukur kepadanya di waktu malamnya. Gitu. Jadi diperhatikan di sini bahwa barang siapa yang mampu mengucapkan di waktu pagi maupun di sore, ya Allah, pagi atau sore ini tidak ada nikmat yang ada padaku kecuali darimu semata. Tidak ada sekutu bagimu. Maka bagimulah segala puji dan bagimulah segala syukur, maka ia telah berbuat syukur pada hari itu. Jadi syukur itu adalah menyadari bahwa segala sesuatu yang nikmat yang ada hari ini termasuk kehidupan, takdir, pasangan, ataupun musibah yang menimpa seseorang, ya, nikmat itu pengaturan Allah dalam kehidupan. Kalau semakin bersyukur ditambah nikmatnya, diperbaiki takdirnya. Kalau banyak melenceng, maka nikmatnya Allah akan kurangi dengan memberi musibah, dihalangi, dikadar. Agar orang itu refleksi dulu, supaya tidak semakin nyasar gitu ya. Nah, tapi kalau yang terus-menerus memaksa nyasar, Allah biarkan, disebut istidraj. Jadi dia dibiarkan dengan nikmat Allah untuk bermaksiat, supaya bertambah dosanya ketika nanti dipanggil, ajal itu menjadi bahan bakar untuk menyiksa dia gitu. Nauzubillah min zalik. Ya ini terima kasih atas kehadirannya siang ini. Di Ramadan terasa lebih ringan kalau baca Al-Quran itu. Dan menjelaskannya juga lebih mengalir gitu, sahabat-sahabat. Jadi, dan itu berlaku bagi semua orang. Gitu. Jadi kalau di Ramadan ini semoga sahabat-sahabat Allah berikan taufik ya, dorongan untuk semakin rajin membuka Al-Qurannya. Karena di bulan ini tuh seringkali hikmah-hikmah yang ketutup di bulan biasa tiba-tiba mudah kebuka gitu. Nah, karena ini bulan yang penuh barokah dan siang harinya kita juga berpuasa untuk Allah ya. Jadi puasa itu kan satu-satunya bentuk ibadah yang milik Allah katanya. Jadi hadisnya seorang anak Adam ketika ia melakukan kebaikan,
maka Allah ganjar dengan 10 hingga 700, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa adalah milikku. Jadi jangan seseorang sudah berpuasa merasa suci, merasa baik. Puasa itu semata-mata demi Allah gitu. Jadi dengan semua kekurangan kita masih belum bisa sabar di siang hari, tapi kita tetap puasa di balik godaan. Kalau mau curi-curi makan nggak ada yang lihat, tapi kita tetap puasa. Tapi ini semata-mata untuk Allah, maka Allah yang mengganjar. Tidak diberikan hitungannya. Allah mengganjar sesuai kehendaknya. Jadi banyak sekali karunia yang Allah sediakan di Ramadan ini. Semoga kita bisa meraihnya semua. Baik, sahabat-sahabat yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, insya Allah jika tidak ada halangan, minggu depan kita bertemu lagi di waktu yang sama. Mari kita sama-sama tutup kajian hari ini dengan beristighfar pada Allah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.